kami ucapkan semuanya dalam keadaan. Kami berharap ya semuanya sehat, apalagi ini memasuki hari kedua Ramadan. Semoga semangat peduli dan melayani bagi kemaslahatan umat ini tetap terjaga meskipun mungkin ada di antara kita yang mungkin lagi WFH atau apalah gitu ya, tapi tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saudara, hari ini temanya menarik, bagaimana tentang pare-pare, peluang pare-pare untuk meraih Swastisaba Wistara keempat. Dan di studio bersama saya akan sharing tentang ini Bapak Dede Alamsyah Wakang STMT, yang mana beliau ini merupakan Kabid Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bapeda Pare-Pare. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini kalau bertanya tentang Swastisaba Wistara, mungkin pemirsa baru dengar, pernah dengar, atau mungkin baru pertama kali gitu. Jadi ini sebenarnya adalah predikat tertinggi untuk kota sehat ya, menurut Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi mungkin penjabaran lebih lanjut dan lebih lebih concern terhadap itu, langsung saja Bapak Dede, silakan. Ya. Baik Bu Ika, terima kasih kesempatannya. Pemirsa yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwa kota sehat itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat diharapkan itu menjadi nyaman, dia merasa aman, dan dia merasa kondisi di lingkungan itu sehat, sehingga semua yang ingin dilaksanakan itu tercapai dengan sendirinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang peserta pemirsa TV Peduli, Pare-Pare alhamdulillah sudah meraih 3 kali Wistara. Wistara itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ika, bahwa Wistara itu merupakan predikat tertinggi dari penilaian kota sehat yang dilaksanakan setiap 2 tahunnya. Alhamdulillah Pare-Pare insya Allah menuju Wistara keempat. Kita berharap bahwa dukungan semua masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kota sehat itu bukan cuma milik Pemda semata, bukan cuma milik Dinas Kesehatan atau Bapeda, tapi kota sehat itu merupakan kerja-kerja terintegrasi, kerja-kerja kolaborasi. Jadi Ibu Ika, perlu kami sampaikan di sini bahwa kota sehat itu juga ada pelibatan masyarakat di situ, karena di kota sehat ini ada yang namanya forum kota sehat, dan ada pula disebut sebagai forum kecamatan sehat dan maupun forum kelurahan sehat. Nah, forum-forum ini tentunya nanti berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk menetapkan lokus-lokus yang akan dijadikan sebagai lokus tatanan pada saat akan dilakukan penilaian. Tentunya hal ini Ibu Ika, kami sampaikan pula bahwa dalam penilaian kota sehat itu ada 7 tatanan. Ada 7 tatanan yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam kota sehat itu, diantaranya bahwa 7 tatanan itu adalah tatanan perkantoran sehat, tatanan sarana dan prasarana sehat, tatanan kawasan pariwisata sehat, kawasan industri sehat, dan beberapa kawasan lainnya. Demikian untuk sementara, Bu Ika. Baik, jadi kalau sebenarnya ini saya kira semua stakeholder keterlibatannya sangat urgent begitu Bapak ya, karena istilahnya dari organisasi terbesar sampai yang terkecil, bahkan kelurahan sehat, semuanya harus mungkin ada sekolah sehat, semuanya sehat begitu. Tapi sejauh ini kalau kita berbicara tentang peluang kan gitu, berarti istilahnya secara Pare-Pare memang adalah langganan juara ya. Saya tidak berjumawa atau berusaha melebih-lebihkan. Istilahnya hampir berbagai kompetisi tingkat kota, daerah itu Pare-Pare selalu ada di dalamnya. Paling tidak which is menjadi nominasi gitu kan, masuk nominasi gitu, nominator. Nah, kalau kansnya sendiri Kota Pare-Pare untuk Swastisaba Wistara tahun yang keempat seperti apa Pak Dede? Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa beberapa saat yang lalu kami telah diverifikasi oleh tim provinsi, dan alhamdulillah berdasarkan scoring mandiri yang telah dilakukan pada saat itu, Pare-Pare saat ini memiliki skor itu kurang lebih di angka poin 85. Nah, insya Allah dalam beberapa
saat ke depan kita akan melakukan koordinasi kembali dengan tim verifikasi provinsi dan insya Allah berdasarkan scoring mandiri tersebut untuk saat ini Parepare aman. Parepare aman. Dan sisa kita mempertahankan kondisi tersebut dan kalau perlu itu harus ditingkatkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penilaian pokok dalam kota sehat itu adalah dokumen. Nah, Parepare untuk saat ini dokumennya itu telah mencapai 85%. Nah, kita berharap ke depannya bahwa angka ini paling tidak dipertahankan dan kalau bisa harus ditingkatkan untuk mempertahankan swastisaba tersebut. Iya, karena banyak beberapa referensi saya baca Pak Dede bahwa banyak daerah-daerah secara ketika presentase bagus tapi tidak bisa menuangkannya ke dalam tulisan. Dan ini yang kadang-kadang membuat daerah tersebut tidak bisa melaju ke depan karena persoalan administrasi begitu dan istilahnya pembukuannya atau dokumen-dokumennya yang tidak memenuhi syarat. Baik, sebelum kita lanjut kita jeda dulu. Saudara tetaplah bersama kami bersama Pak Dede Wakang di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Masih bersama Anda di talk show pagi ini dan masih mengulas tentang penghargaan atau kompetisi untuk Swastisaba Wistara ini, sebuah apresiasi tertinggi yang diberikan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri seputar penghijauan tahan daerah kabupaten kota yang mungkin mendapat julukan sebagai kota sehat. Dan Parepare ini memang sebenarnya istilahnya memang sudah mendapatkan apresiasi seperti itu ya, baik itu dari tingkat provinsi bahkan tingkat nasional, dan ini dikatakan tadi Pak Kabid sendiri bahwa kita punya peluang yang cukup besar dan semoga ini bisa dipertahankan kalau perlu ditingkatkan. Nah, ini
pertanyaan yang muncul kemudian seperti ini Pak Kabit, bagaimana tatanan, seperti apa tepatnya tatanan yang mendukung indikator-indikator penilaian untuk swastisa Bawistara ini? Ya, terima kasih Bu Ika. Kembali kami menyampaikan kembali bahwa khusus untuk Kota Parepare, penilaian terhadap tatanan itu ada 7 tatanan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Parepare. Di antaranya itu bahwa satu adalah tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat. Nah, perlu kami jelaskan juga ke pemirsa dan Ibu Ika bahwa SKPD di sini yang sebagai penanggung jawab tatanan itu adalah Dinas PUPR dan Dinas Perkintan. Di sana tentu yang harus dibenahi itu adalah antara lain adalah sanitasi, terus jalan-jalanan sehat itu merupakan salah satu penilaian yang tentunya sangat mendukung dalam penilaian ini. Kemudian yang kedua kawasan tata tertib lalu lintas yang sehat, tentu yang kalau kita berbicara masalah kawasan tata tertib lalu lintas itu tentu yang menjadi penanggung jawab di sini itu adalah Dinas Perhubungan. Untuk tahun ini kami sampaikan ke Ibu Ika dan pemirsa bahwa lokus untuk kawasan ini berada di sepanjang jalan Jenderal Sudirman ini. Jadi yang diperhatikan di sini tentu adalah salah satunya adalah terdapatnya rambu-rambu ataupun petunjuk-petunjuk di jalan yang menandakan bahwa Parepare ini aman untuk dilalui. Paling tidak itu dulu. Paling tidak itu dulu. Kemudian kawasan pariwisata sehat. Nah, kalau berbicara masalah pariwisata ini tentu kita harus mendukung visi dan misi Bapak Wali Kota sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD di tahun 2018 sampai dengan 2023, di mana pariwisata ini merupakan salah satu concern dari Bapak Wali Kota maupun Bapak Wali Kota, di mana untuk kawasan ini yang menjadi lokus untuk tatanan ini adalah kawasan di teres Tunrangan Riverside ya, teres ya. Nah, di situ diharapkan bahwa masyarakat selama berada di kawasan tersebut itu merasa aman, merasa nyaman. Tentu pendukung-pendukung seperti kondisi di situ yang sehat itu tentu menjadi salah satu penilaian nantinya. Kemudian selanjutnya Ibu Ika kami sampaikan di sini kawasan yang kelima itu adalah tatanan kawasan industri perkantoran sehat. Nah, yang menjadi SKPD penanggung jawab di sini itu adalah Dinas Perdagangan. Kita telah menyepakati beberapa saat yang lalu untuk kawasan ini kita akan menunjuk lokus perkantoran sehat itu di kantor KPP Pratama. Karena kami bersama tim itu melihat bahwa di sana itu layak untuk dijadikan sebagai lokus. Salah satu beberapa persyaratan yang harus diperhatikan untuk perkantoran sehat itu adalah antara lain adanya ruang laktasi di sana, kemudian jalur khusus untuk disabilitas, terpilahnya WC antara laki-laki dan perempuan, ada polikliniknya juga. Nah, itu merupakan salah dan juga satu ramah anak mungkin di sana karena ada ruang laktasi ya. Betul. Kemudian selanjutnya Bu Ika, tatanan yang kelima itu adalah ketahanan pangan dan gizi. Nah, tentu yang menjadi penanggung jawab tatanan di sini itu adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, tentu di sini lebih banyak ke Dinas Kesehatan, dan terakhir adalah kehidupan sosial yang sehat, itu adalah Dinas Sosial. Demikian untuk sementara. Nah, ini sedikit mungkin kita share kepada pemirsa di rumah. Seperti saya katakan bahwa sebenarnya kesuksesan ini perolehan penghargaan itu sebenarnya
tidak terkonsentrasi hanya kepada satu SKPD sebenarnya atau satu leading sektor, tapi semuanya bekerja sama, bekerja harmonis, bekerja apik. Nah, di kesempatan ini mungkin bisa share Pak Dede kepada pemirsa di rumah SKPD yang terlibat langsung untuk menyukseskan Parepare untuk kembali meraih atau berkompetisi di Wistara keempat ini. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Ika. Kami jelaskan kembali karena sebenarnya tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada 7 tatanan yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Parepare untuk mempertahankan kota sehat predikat Wistara. Wistara itu adalah predikat tertinggi. SKPD yang dimaksud telah kami jelaskan tadi Bu Ika, itu adalah Dinas PUPR, Perkintan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial. Nah, tentu teman-teman dari 7 penanggung jawab tatanan ini tidak bisa, Ibu Ika tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Tentunya mereka tetap di backup oleh teman-teman dari SKPD lain. Seperti misalnya teman-teman dari DP3A, kemudian Dinas KB, dan SKPD pendukung lainnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi, bahwa kota sehat ini adalah bukan pekerjaan secara personal, tidak. Ini adalah pekerjaan terintegrasi, pekerjaan yang harus berkolaborasi, semua pelibatan teman-teman SKPD dan masyarakat menyatu di sini. Itu tidak bisa terlepas dari itu, Ibu Ika. Iya, jadi istilahnya selain daripada SKPD yang disebutkan, termasuk juga pasti instansi vertikal yang juga ikut memberikan full support. Betul sekali. Dan yang paling mendasar di sini adalah warga masyarakat. Ya. Sebenarnya karena ini namanya juga kota sehat. Semua yang berada di kota tersebut ikut ambil bagian. Betul sekali. Ya. Hari ini ditambahkan soal itu bagaimana pemirsa, dalam artian masyarakat kita menyambut baik gitu, bagaimana mewujudkan kota Parepare sebagai salah satu kota prestisius dan mendapatkan penghargaan itu. Mulai dari tingkat terkecil kelurahan. Bagaimana kalau Pak Dede melihat ini? Iya. Terima kasih Bu Ika dan pemirsa TV Peduli. Alhamdulillah kami kembali lagi menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu kami telah dilakukan verifikasi lebih awal oleh Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Selatan. Alhamdulillah kita telah mengunjungi salah satu lokus yang ada di Kota Parepare, yaitu lokus Kelurahan Sehat Lemoe. Alhamdulillah antusias masyarakat di sana pada saat tim verifikasi datang itu sangat antusias sekali. Di sana masyarakat menunjukkan jati dirinya bahwa masyarakat Lemoe itu patut untuk dikunjungi. Di sana tentu persiapan untuk menyambut tim verifikasi tentu disiapkan dengan matang. Hal ini bisa dilihat dari kondisi dari Kelurahan Sehat Lemoe yang sudah ditata secara asri, terus lingkungan di sekitarnya itu sangat bersih, dan kami berharap bukan cuma Kelurahan Lemoe saja yang melakukan hal tersebut, tentunya diikuti juga oleh kelurahan-kelurahan lainnya, karena Ibu Ika dan pemirsa yang kami hormati, bahwa nanti pada saat penilaian tingkat pusat itu tidak akan menunjuk lagi bahwa yang harus dikunjungi itu adalah Kelurahan Lemoe. Bisa saja pada saat verifikasi tingkat nasional nantinya itu nanti menunjuk kelurahan lain. Jadi ya, semua harus siap nih, semua harus siap. Ya, jangan sampai mereka menganggap bahwa nanti Lemoe saja yang dikunjungi. Padahal sebenarnya seperti sebelumnya. Tim verifikasi itu biasanya melakukan semacam sidak begitu Bu Ika. Jadi semua harus siap. Bukan cuma salah satu kelurahan saja ataupun kecamatan saja, tapi semua harus siap pada saat akan dilakukan verifikasi. Iya, intinya semuanya harus ready begitu ya, ketika misalnya tim pemeriksa, tim verifikasi ini datang. Jadi sebenarnya sekali lagi saya garis bawahi, semua ini kerja-kerja semuanya. Betul, kerja-kerja terintegrasi. Betul, seperti yang disampaikan oleh Pak Bapak Wali Kota kita. Betul, ini semua terintegrasi, semuanya merasa bertanggung jawab untuk menyukseskan kompetisi ini begitu. Saudara, kita jeda dulu, Pak Dede izin. Saudara, tetaplah bersama kami, saya masih akan segera kembali selepasnya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Baik saudara, masih bersama kami insya Allah masih semangat terus ya dan tetap di channel 8 TV Peduli. Ini kalau kita berbicara tentang Swasti Sabah Wistara ini sebenarnya sebuah bentuk apresiasi gitu ya, presisius yang diberikan kepada kabupaten kota yang dianggap layak mendapatkan predikat sehat. Dan kalau boleh di-share kepada pemirsa di rumah Pak Kabid izin, ini sebelumnya Parepare sendiri mendapatkan apresiasi seperti apa begitu sebelum memasuki fase keempat ini, silakan. Ya. Terima kasih Bu Ika dan pemirsa. Sebelumnya kami harus menyampaikan dulu bahwa dalam penilaian kota sehat itu ada 3 kategori di situ. Yang pertama itu adalah kategori Padapah. Kategori ini diberikan kepada kabupaten atau kota yang bisa menunjukkan 2 tatanan dalam penilaian. Kemudian penghargaan Wiwerda itu apabila kabupaten atau kota tersebut itu bisa membenahi 3 sampai 4 tatanan. Nah, yang terakhir itu adalah penghargaan untuk kategori tertinggi adalah Wistara, di mana Wistara ini kabupaten kota yang akan mendapatkan predikat ini itu harus membenahi paling tidak itu ada 5 tatanan. Nah, alhamdulillah seperti yang kami jelaskan tadi bahwa Parepare itu telah membenahi 7 tatanan, di mana menyambung lagi yang ditanyakan oleh Ibu Ika bahwa Kota Parepare telah 7 kali mengikuti penghargaan Kota Sehat, di mana pertama kali itu pada tahun 2007 itu meraih penghargaan Padapa, kemudian tahun 2009 dan 2011 itu meraih penghargaan Wiwerda untuk peringkat kedua. Kemudian di tahun 2015, 17 dan 19 alhamdulillah Parepare itu telah meraih Swasti Sabah dengan predikat Wiwerda. Wow, jadi sebenarnya semua estafet ini sudah dilalui oleh fase-fase ini sudah dilewati, dan sebenarnya ini adalah apresiasi tertinggi sebenarnya, yaitu Swasti Sabah Wistara. Jadi sebenarnya kita tinggal mempertahankan saja yang ada dan meningkatkan ini. Tapi kalau dari segi kans dan tentunya besar, saya sebagai warga Parepare besar harapan kita untuk
kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia gitu ya. Tapi mungkin penting Bapak Dede ada himbauan mungkin kepada pemirsa di rumah bagaimana ini bisa berjalan dengan baik seperti itu, dan kita mengembalikan apresiasi pemerintah pusat itu ke tanah Parepare begitu. Ya, silakan. betul. Terima kasih Bu Ika dan pemirsa. Mungkin kami sampaikan di sini bahwa kota sehat itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan cuman pemerintah kota, bukan cuman kelompok masyarakat, bukan cuma universitas, bukan cuma lembaga-lembaga lainnya, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Kota Parepare. Karena yang merasakan juga itu adalah kita sendiri. Apabila Kota Parepare itu layak untuk dihuni, karena Kota Parepare itu terjamin kebersihannya, terjamin keindahannya, tentu akan meningkatkan pula produktivitas kerja masyarakat yang ada di Kota Parepare ini. Jadi kami kembali menghimbau untuk masyarakat Kota Parepare, mari kita selalu untuk membiasakan hidup bersih. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, Ibu Ika, kami sampaikan kembali bahwa kita harus lebih ekstra lagi dalam hal kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tentu hal-hal seperti ini tetap harus dipertahankan, malah kalau bisa harus ditingkatkan. Karena balik lagi bahwa kota sehat itu kita harus menanamkan ke dalam diri kita sendiri bahwa kota sehat itu bukan kita berbenah untuk untuk penilaian saja, tapi ini merupakan suatu kebiasaan. Kita jadikan ini sebagai suatu kebiasaan, sehingga dengan kebiasaan tersebut itu akan menciptakan jati diri kita yang sebenarnya. Seperti itu Bu Ika. Dan istilahnya sehat itu adalah sumber kekayaan yang tidak ada batasnya dan Betul tidak ada sekali. bandingannya. Betul. Kalaupun kita banyak harta, banyak apa, kalau kita tidak sehat bagaimana caranya kita bisa menikmati itu. Dan salah satu apresiasi tertinggi bagi Kota Parepare, kami pun ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada stakeholder yang terkait, bahwa wali kota yang senantiasa memberikan full support ya, bagaimana Parepare bukan hanya sekedar apresiasi, tapi kita bisa merasakan di Kota Parepare atmosfer yang sehat, apalagi ini sudah zona hijau, semoga bisa dipertahankan. Kita pun ini berpuasa tarawih pertama rasanya mau pergi berlebaran, saking happy-nya gitu kan, saking senangnya. Baik, dalam hal ini juga kembali mungkin sebelum kita berpisah Bapak Kabid, ada yang ingin disampaikan sebagai perwakilan pemerintah, mungkin mengucapkan selamat Ramadan dan tentunya tetap menegakkan protokol kesehatan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ika dan pemirsa. Kami selaku pemerintah kota kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada masyarakat Kota Parepare. Kita berharap bahwa meskipun saat ini Parepare telah berada di zona hijau dan semua aktivitas di Kota Parepare itu perlahan demi perlahan sudah dibuka oleh pemerintah kota, tapi kita berharap bahwa keadaan tersebut tidak membuat kita menjadi euforia, tidak membuat kita untuk tidak menerapkan kembali protokol kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi. Kita berharap bahwa meskipun kita sudah berada di zona hijau ini, Parepare tetap terbebas dari corona. Mungkin demikian Ibu Ija. Baik, terima kasih. Dan kami pun menyampaikan kepada pemirsa di rumah, jaga stamina Anda terutama saat berpuasa. Dan kami kembali mengutip pembicaraan kemarin, kami datang menghadirkan narasumber Bapak Dede izin itu dari Kementerian Agama bahwa vaksin selama Ramadan itu boleh ya. Jadi jangan takut habis vaksin juga tadi Bapak Dede. Iya, betul. Tadi saya habis vaksin baru kesini. Baru kesini. Jadi silakan vaksin gitu kan, yang penting staminanya terjaga. Ini sebenarnya kalau puasa hanya jam makan yang berubah. Ya, sebenarnya betul. jam makan yang berubah dan mungkin agak sedikit tidurnya tidak. Tapi sebenarnya kalau kita semangatnya oke, lillahi ta'ala, insya Allah berjalan dengan baik. Apalagi Ramadan insya Allah bernilai ibadah. Terima kasih Bapak Kabid, Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bapeda Kota Parepare. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini terima kasih hadir padahal masih ada kegiatan juga, tapi meluangkan hadir membagi informasi untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai kota peduli, semangat melayani dan sehat tentunya. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.